Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau melakukan karya agung, melakukan perbuatan besar bagi kami manusia. Seperti yang Engkau lakukan pada pasangan Zakaria dan Elizabeth. Di usia tuanya, Engkau menghibur, menguatkan, meneguhkan mereka. Ketika Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis, berkatilah kami untuk melihat keagungan karya-Mu dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan melakukan karya agung dalam hidup manusia. Dalam sejarah manusia, betapa besar karya agung Tuhan bagi manusia. Elizabeth dan Zakaria yang di usia tuanya tidak punya anak dan merupakan aib bagi keluarga yang tidak punya anak bagi orang Yahudi. Tetapi Tuhan ternyata punya rencana yang jauh lebih indah dari yang dibayangkan orang, ya. Dan Tuhan memberikan anugerah kepada Elizabeth sehingga ia mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Kisah kelahiran Yohanes Pembaptis ini menjadi suatu momen penting bagi kita untuk menyadari dua hal penting ini. Pertama, bahwa Tuhan memperhatikan iman seseorang. Tuhan tidak terlalu mempedulikan situasi kita, kondisi apapun, ya, seberat apapun, entah kita kaya, entah kita miskin, entah kita berdosa atau tidak berdosa, tetapi Tuhan lebih memperhatikan iman yang ada dalam diri orang tersebut. Dengan keadaan situasi yang konkret yang kita alami dalam penderitaan apapun, sebetulnya Tuhan hanya meminta iman kepada kita, ya. Dan iman itu berarti juga terlebih bersandar kepada kehendak Allah. Iman itu berarti bagaimana dalam situasi yang tidak menyenangkan, terutama yang tidak menyenangkan, terutama salib dan penderitaan, terutama situasi kita yang mungkin di bawah atau menderita atau susah, Tuhan mau mendidik iman kita. Ya, sekali lagi Tuhan mau mendidik iman kita. Dan yang kedua, bahwa Tuhan punya hak privilege. Ya. Tuhan mempunyai hak kuasa prerogatif hanya pada Dia, tidak kepada orang lain. Entah orang lain itu diperlakukan seperti apa oleh Tuhan, tapi tujuan Tuhan adalah pertama-tama bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara lahiriah orang dibebaskan dari suatu situasi tertentu, tetapi sejauh mana orang itu memiliki iman. Sejauh mana orang memproses imannya dia. Dan itu saya kira yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan, bahwa ketika kita menghadapi problem kehidupan yang tak henti-hentinya itu, harus membuat kita berpikir lebih dalam. Sejauh mana imanku ditumbuhkan? Sejauh mana aku mempersembahkan hidupku pada Tuhan? Sejauh mana aku melaksanakan kehendak-Nya? Sejauh mana aku menjadi lebih rendah hati? Sejauh mana aku mempersembahkan, menyerahkan hidupku kepada kehendak Tuhan? Sejauh mana aku melihat hidup itu bukan hanya dalam tataran fisik, dalam tataran yang kelihatan, tetapi tataran adakah keselamatan yang kudapatkan dengan peristiwa itu? Adakah penghiburan, adakah sesuatu yang dimana aku bisa melihat, ya, keagungan karya Tuhan di saat-saat yang tidak menyenangkan ini. Jadi sebetulnya bukan disembuhkan atau tidak disembuhkan, bukan kemudian meninggal atau tidak meninggal. Yesus pun mengalami penderitaan yang sangat mengerikan, ya. Dari kacamata manusia dia pasti dianggap dihujat Allah, dihina Allah, direndahkan Allah. Tetapi ternyata tidak. Apakah ada keselamatan itu bagiku dan bagi orang-orang di sekitarku? Maka ini pertanyaan yang fundamental bagi saya, bagi kita semua, bahwa ketika Tuhan
memiliki rencana yang begitu panjang ketika cukup lama ya mereka mengharapkan adanya anak ya, dan tidak dikabulkan secara fisik, tetapi kemudian ada rencana lain yang Tuhan mau berikan kepada mereka, yaitu untuk karya keselamatan. Bahwa Yohanes diberikan kepada mereka untuk karya keselamatan Allah, untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Maka dibuatlah sesuatu yang hanya memang Allah yang punya rencana dalam arti tertentu ya. Ya, hanya Allah yang mempunyai hak prerogatif seperti presiden yang punya hak prerogatif untuk melakukan yang terbaik untuk manusia itu. Dan itu karya keselamatan. Dan karya keselamatan bukan hanya disembuhkan, bukan hanya dibebaskan dari dosa, bukan hanya dibebaskan dari penderitaan. Sejauh mana aku belajar menyerahkan diri kepada Tuhan, sejauh mana buah-buah roh ada dalam diriku, ya, buah-buah kasih, buah-buah pengampunan, buah-buah keselamatan, buah-buah maaf bagi orang lain, keselamatan bagi diriku dan bagi orang lain. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah saya duga bahwa Elizabeth dan Zakaria tidak diberi anak dan diberikan suatu cara metode yang tidak lazim ya, dan itu juga menjadi hak prerogatif Allah. Karena apa? Karena secara manusiawi itu hampir tidak mungkin ya, hampir tidak mungkin secara manusiawi, tapi segala sesuatu mungkin. Maria mengandung Yesus karena Roh Kudus, bukan karena Yosef. Dan juga mungkin ya Yosef atau bukan Zakaria atau Elizabeth mengandung mungkin bukan karena Elizabeth, karena secara fisik dia tidak lagi bisa dan mampu untuk mengandung ya. Jadi orang ini spesial ya, spesial dari Tuhan dan pasti punya rencana yang indah bagi mereka. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga dengan peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini, yang menurut saya adalah bahwa situasi apapun dalam hidup kita, apakah itu mendidik saya, mendidik Anda, dan mendidik kita semua untuk lebih beriman, ya, untuk tidak hanya sampai kepada tataran penciptaan, tataran manusia, harus lebih ke atas, keangkat, ya, ke yang ilahi, yaitu mengerti, memahami, dan mencari kehendak Allah. Itulah saya kira yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ya, pelajaran yang mahal ya. Kenapa harus mahal? Karena harus lewat jalan-jalan yang tidak kita duga, yang tidak kita kira, yang tidak kita sangka. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua belajar dari cara Tuhan bertindak. Cara Tuhan bekerja yang pada setiap orang berbeda satu sama lain. Mungkin cara saya demikian, cara Anda begitu. Mungkin ada berbagai macam cara yang memang Tuhan kehendaki yang sesuai dengan pribadi manusia masing-masing. Maka mari kita mohon rahmat supaya kita dimampukan dan mau belajar dengan cara Allah. Terlebih menjadi lebih rendah hati, ya, lebih menerima, menjadi lebih pasrah, lebih sadar, lebih mempersembahkan segalanya kepada tangan Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua melihat kehidupan kita dalam kerangka karya keselamatanku, karya keselamatan Allah dan keselamatan manusia yang diberikan kepada saya, di mana saya ikut berpartisipasi dalam segala hal itu. Untuk itu maka Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua untuk terus berjalan menapaki kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.